Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Poin utama yang disampaikan oleh tim pemerintah meyakini bahwa politik ekspansionis ini layak untuk disesali karena mereka menyimpulkan bahwasannya perang dan konflik turunan yang terjadi di masa lalu itu dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Untuk selanjutnya, kami tidak setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, tetapi kami akan menyampaikan beberapa poin-poin sanggahan setelah kami menyampaikan kontekstualisasi dari sisi kami, Dewan Juri. Dewan Juri, perdebatan pada hari ini membahas tentang warisan politik ekspansionis yang dilakukan oleh Gajah Mada. Tetapi dari sisi kami, politik itu memang penting pada akhirnya untuk dilakukan karena mengingat kondisi pada saat itu, Dewan Juri. Di sini saya akan menjelaskan kondisi pada saat itu terlebih dahulu. Kondisi pada saat itu Nusantara memang keadaannya sedang terpecah-pecah, terutama banyak sekali kerajaan-kerajaan pada saat itu, dan kesadaran pun belum ada, kesadaran untuk bersatu pun belum ada, dan cenderung mereka tidak bisa melakukan dengan strategi diplomatik. Saya tidak mengatakan bahwasanya memang benar-benar tidak bisa, tetapi akan sangat sulit dilakukan strategi diplomatik karena memang kesadaran daripada mereka itu masih belum ada, dan egois juga sangat-sangat tinggi di antara mereka. Dan selanjutnya, maka mau tidak mau aksi militer ini memang perlu dilakukan, Dewan Juri, karena untuk mempersatukan suatu daerah ataupun mempersatukan banyak kerajaan dengan tingkat mereka itu ingin mempertahankan diri, mereka tentunya tidak akan mau dengan strategi dengan diplomatik dan mereka diajak secara baik-baik. Tentunya pada kondisi saat itu mereka tidak akan mau, Dewan Juri. Maka mau tidak mau memang harus dilakukan strategi militer ini dan mengorbankan segelintir orang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya, yaitu manfaat untuk mempersatukan Nusantara, Dewan Juri. Dan goals dari tim oposisi yaitu membuktikan bahwa warisan politik ekspansionis ini layak untuk diterima. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan beberapa sanggahan yang kami temukan dari tim pemerintah. Yang pertama, pada zaman dahulu persatuan tidak dibenarkan. Di sisi tim pemerintah mengatakan bahwasanya tidak perlu adanya persatuan karena memang di zaman dahulu itu kondisinya itu memang kerajaan-kerajaan, jadi persatuan itu tidak perlu dibenarkan. Dan mereka pada akhirnya mengatakan bahwasanya untuk menyatukan dapat menggunakan strategi diplomasi. Itu sangat tidak konsisten, Dewan Juri. Yang awalnya mereka bilang bahwasanya persatuan itu tidak diperlukan dan juga mereka tidak perlulah bersatu dalam suatu konteks Nusantara, tetapi pada akhirnya mereka mengatakan bahwasanya dapat disatukan dengan diplomasi. Itu ternyata tidak konsisten, Dewan Juri. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Gajah Mada bukan lembaga eksekutif, maka dia tidak berhak mempersatukan. Apakah ketika kita ingin mempersatukan kita harus sebagai lembaga eksekutif terlebih dahulu, Dewan Juri? Apa salahnya apabila kita mempersatukan dengan cara apapun itu, terutama dengan cara militer ini, itu ketika itu membawa manfaat yang besar, apa salahnya, Dewan Juri? Nantinya tentu kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya tentu akan merasakan manfaatnya, Dewan Juri, daripada mereka harus terlalu terpecah-pecah seperti apa yang disampaikan oleh tim pemerintah. Mereka mendukung adanya kerajaan-kerajaan sendiri yang nantinya malah akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Selanjutnya mereka mengatakan bahwasanya Gajah Mada dengan melakukan politik ekspansionis ini dapat melanggar HAM dan melanggar moral. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, Dewan Juri, apa salahnya apabila kita melakukan perang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan mengorbankan hal yang lebih kecil, Dewan Juri? Tentunya itu tidak melanggar moral dan juga tidak melanggar HAM, karena pada dasarnya pada saat ataupun kondisi saat itu peperangan ataupun terjadinya pembelaan diri dengan cara mereka berperang antar kerajaan itu adalah kondisi yang normal pada saat itu, Dewan Juri. Masuk dalam poin argumen kami, Dewan Juri. Yang pertama, mengapa warisan politik ekspansionis ini layak untuk diterima, Dewan Juri? Yang pertama, pada kondisi saat itu kesadaran bersatu ataupun bergabung pun ini belum ada, Dewan Juri, dan cenderung kerajaan-kerajaan itu memiliki ego yang tinggi untuk mereka dapat superior, mereka dapat oh ini aku kerajaan yang berhak menguasai wilayah ini, maka aku tidak mau untuk bergabung dengan kerajaan lain. Ketika itu terus-terusan dibenarkan dan juga itu terus-terusan dibiarkan, maka akan timbul konflik yang lebih panjang daripada Gajah Mada sekalian mempersatukan. Dan nantinya apabila Gajah Mada melakukan itu, maka konflik-konflik pun akan berkurang, Dewan Juri. Dan apabila kita lihat dari
cara tim pemerintah bahwasanya mereka ingin dengan cara yang lebih manusiawi, yaitu dengan cara diplomasi, itu pun tidak akan berhasil Dewan Juri, karena apa yang telah saya bilang sebelumnya, kesadaran pun masih belum ada. Tentunya mereka juga tidak ingin semerta-merta langsung mau untuk bergabung dan juga bersatu Dewan Juri. Kalaupun itu berhasil menggunakan cara diplomasi, mereka pada akhirnya pun akan tetap saling menusuk ataupun saling berkhianat Dewan Juri. Dapat kita lihat banyak sekali kasus-kasus pada zaman dahulu bahwa kerajaan ini berkhianat dengan kerajaan ini, yang pada akhirnya mereka pun malah terjadi peperangan dan juga menimbulkan korban. Dan apabila itu dilakukan terus-menerus, maka korbannya pun akan semakin banyak, dan itu tidak lebih efektif daripada sekalian kita menggunakan politik ekspansionis ini Dewan Juri. Dan yang kedua Dewan Juri, apabila kita melihat secara moral, ini tentunya tidak melanggar moral Dewan Juri. Apabila dilakukan dengan kepentingan yang lebih besar, nantinya ketika kita menggunakan politik ekspansionis ini sekalian, nanti apabila mereka disatukan, tentunya tidak ada kerajaan-kerajaan yang merasa lebih hebat, merasa lebih superior, karena tentunya yang nantinya akan menjadi pusat dari politik adalah kerajaan Gajah Mada. Ketika dalam skenario-nya nantinya kerajaan Gajah Mada itu menang, dan tentunya nanti akan disamaratakan pemerintahannya menggunakan identik Jawa seperti itu, dan nanti dampaknya kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kepemimpinan daripada Gajah Mada pun akan lebih teratur dan juga lebih dapat untuk dikurangi, seperti halnya konflik-konflik berkepanjangan itu Dewan Juri. Dan selanjutnya Dewan Juri, ketika memang dari kerajaan Gajah Mada itu tidak punya hak eksekutif, memang apa salahnya Dewan Juri untuk dia mempersatukan dari segi manapun itu. Memang ketika dia berhasil mempersatukan, nanti akan terjadinya kedamaian Dewan Juri, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kerajaan-kerajaan tersebut tidak akan lagi terpecah. Maka dari itu kami meyakini bahwasanya warisan politik ekspansionis ini memang layak untuk dilakukan demi terciptanya persatuan, dan apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah mengenai mereka membela mekanisme mekanisme seperti halnya mereka ingin diplomasi, itu tidak efektif untuk dilakukan Dewan Juri. Maka dari itu kami yakin dengan adanya gerakan militer dan juga politik ekspansionis ini layak untuk diterima, dan nantinya justru akan menghasilkan dampak yang lebih baik dan yang lebih positif, karena persatuan akan tercapai, dan nantinya akan berkurangnya konflik-konflik yang ada di antara kerajaan-kerajaan tersebut Dewan Juri. Bangga menjadi tim oposisi.